Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ripa Hidayati, NIM 931209619. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Taflis atau Pailit dalam Perkara Ekonomi Syariah. Pengertian taflis dari salah satu literatur disebutkan bahwa taflis adalah pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit ini disebut dengan muflis. Dari segi istilah secara ekonomi, pailit adalah orang yang memiliki hutang dan hutang tersebut jumlahnya lebih besar daripada harta yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU disebutkan jika kepailitan adalah salah satu sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dasar hukum taflis yaitu dasar hukum Islam yang berasal dari sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, Nabi melarang Mu'ad untuk menjual hartanya karena uang yang ia tanggung. Lalu beliau membagikannya kepada orang-orang yang memberinya pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari hak mereka. Berdasarkan hadis tersebut, ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa seseorang hakim berhak menetapkan seorang debitur pailit sebab ketidakmampuannya membayar hutang-hutangnya. Dasar hukum yang kedua yakni dasar hukum positif. Dasar hukum bagi suatu kepailitan yakni 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dan yang kedua yakni Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata yang secara umum diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Penjelasan selanjutnya yaitu syarat pernyataan taflis. Syarat pernyataan taflis ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu 1. Syarat adanya 2 kreditur atau lebih atau concurrus creditorium. Syarat 2 kreditur atau lebih berkaitan dengan konsep dari hukum kepailitan, di mana hukum kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1132 KUH Perdata. Terdapat 3 jenis kreditur dalam KUH Perdata, yaitu 1. Kreditur konkuren, yang kedua kreditur preferen, yang ketiga kreditur separatis. Syarat pernyataan taflis yang kedua yakni syarat harus adanya hutang. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, maka definisi utang yang dimaksud bukan hanya timbul dari perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam, namun juga utang karena undang-undang perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Kemudian syarat yang ketiga yaitu syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih. Utang dalam syarat ini harus dari perikatan sempurna, yaitu adanya skuld dan haftung. Utang dengan adanya skuld tanpa haftung disebut sebagai perikatan alamiah, maka tidak dapat diajukan permohonan untuk pernyataan taflis. Akibat hukum, seseorang dinyatakan taflis 1. Di bawah pengampuan. Maksudnya yaitu sisa harta yang sebelumnya dimiliki debitur beralih kepemilikan menjadi milik kreditur. Demikian, debitur tidak lagi dapat bertindak secara hukum terhadap hartanya. Kemudian jika dinyatakan pailit, dapat ditahan sampai hutangnya kepada debitur dibayarkan. Kedua, yakni penyitaan harta benda taflis. Sebelum hakim memutuskan pailit, mazhab Maliki memperbolehkan para kreditur melakukan pelarangan kepada debitur untuk memindahtangankan harta bendanya. Jika terjadi perdamaian, maka kreditur boleh mengambil harta debitur sesuai dengan besaran hutangnya, meskipun dimungkinkan jika keseluruhan harta debitur tidak dapat menutup hutangnya. Jika sudah terdapat putusan hakim, maka harus ada gugatan atau permohonan sebelumnya dan keseluruhan penyelesaian disesuaikan dengan amar putusan. Penjelasan yang selanjutnya yakni penyelesaian sengketa taflis di Indonesia. 1. Penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama pada masa berlakunya Perma nomor 1 tahun 2018. Hukum formal kepailitan terhadap ekonomi syariah di pengadilan agama tidaklah dapat dioperasionalkan, sedangkan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang memutus kepailitan ekonomi konvensional memang dikecualikan dari kewajiban mediasi. Kedua, yakni penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama di era masa berlakunya Perma nomor 1 tahun 2016. Permohonan kepailitan yang dapat dioperasionalkan di pengadilan agama hanyalah terbatas dalam hubungan antara debitur dan para krediturnya yang berlandaskan pada transaksi dengan basis ekonomi syariah semata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.